Orang ini tinggalnya di pohon juga. Untuk banyak orang dewasa, petualangan dan kegembiraan bermain di puncak pohon adalah ide romantis masa kanak-kanak. Orang-orang ingat memanjat pohon dan membangun benteng pohon rahasia yang tinggi di cabang-cabangnya selama masa muda mereka, namun hanya sedikit yang menjalani kenyataan ini hingga dewasa. Motif untuk tinggal di pohon mungkin berbeda, namun fakta ilmiah bahwa pohon memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Pohon tidak hanya memberi kita oksigen esensial yang kita butuhkan untuk bernapas, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa mereka secara aktif menghilangkan polusi mematikan dari udara. Selain itu, berada di lingkungan alami yang dikelilingi pepohonan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Itu membuat orang merasa kurang marah, kelelahan, dan depresi. Di Jepang, mereka bahkan memiliki kata untuk ini, Shinrin-yoku, pemandian hutan. Ini adalah praktik berada di alam untuk memulihkan energi dan meningkatkan suasana hati seseorang. Tapi, tidak selalu kastil dongeng di langit. Beberapa yang beruntung membangun rumah pohon yang mewah tentunya. Namun yang lain tinggal di pohon karena keputusasaan, tradisi, atau pengorbanan untuk memajukan tujuan yang berani. Aktivis Julia Butterfly Hill. Pada tahun 1997, Julia Butterfly Hill memanjat ke puncak pohon redwood berusia 1000 tahun yang tingginya 55 meter. Dia memanjat ketinggian berbahaya itu untuk duduk di pohon selama 1 minggu untuk memprotes penebangan abis hutan kayu merah kuno. Itu berakhir menjadi 738 hari sebelum dia menyentuh tanah lagi. Dia tetap berada di pohon itu walaupun badai menakutkan dan gangguan terus-menerus dari helikopter, penebang, dan penjaga keamanan yang dikirim oleh Pacific Lumber Company. Selama 2 tahun, dia menyaksikan dengan ngeri saat hutan di sekitar tempat tinggalnya di puncak pohon dihancurkan. Tebang abis adalah cara tercepat dan termurah untuk memanen kayu. Setelah pohon ditebang, area tersebut dibakar dengan napalm dan disemprot dengan herbisida. Sesudah itu, pohon itu ditanam kembali. Namun para ilmuwan lingkungan setuju bahwa praktik ini merusak kawasan itu secara permanen. Hill berkata, ini seperti duduk di sana dan menyaksikan keluargamu terbunuh. Kamu mendengarkan selama berjam-jam, teriakan bernada tinggi yang menembus tubuh kamu. Saat mereka menghentikan gergaji mesin dan menumbuk irisannya, kamu dapat merasakannya. Banyak orang tidak tahu bahwa kayu merah kuno tidak dilindungi. Melalui pembangkangan sipilnya, Julia Butterfly Hill menginspirasi para aktivis di seluruh dunia. Hill akhirnya turun setelah Pacific Lumber Company setuju untuk melestarikan 61 meter hutan tua di sekitar perimeter pohon. Sebagai gantinya, perusahaan penebangan kayu menerima $50.000 yang sudah dikumpulkan oleh para pendukung Hill. Mandirinya Nick Weston. Pada tahun 2050, 66% populasi dunia diperkirakan akan tinggal di kota. Untuk sebagian orang, kehidupan kota bukanlah cara hidup yang memuaskan. Nick Weston menulis, "Saya melihat gaya hidup saya di London dan memutuskan untuk mengubahnya." Dia muak bekerja di pekerjaan yang dia benci dan membayar harga tinggi untuk makanan dan sewa. Dia mempunyai mimpi liar untuk menjadi mandiri dan hidup lebih menyatu dengan alam. Jadi, dia mulai mengerjakan proyek yang lebih sesuai dengan nilai-nilainya. Weston tinggal di hutan Ashdown Forest selama 6 bulan. Kelangsungan hidupnya bergantung pada pengumpulan beberapa tumbuhan pokok dan berburu kelinci, merpati, dan belut. Di atas pohon ek Inggris, ia membangun rumah pohon dengan 1 kamar tidur lengkap dengan bahan-bahan daur ulang alami, sebagian besar ia temukan sebagai tempat pembuangan sampah. Dia bahkan mempunyai tungku pembakaran kayu yang dia buat dari drum baja 208 liter. Weston berkata, rumah pohon adalah simbol untuk mengobarkan kembali semangat anak-anak di dalam, menangkap kembali hari-hari saat ada sedikit kekhawatiran, dan segala sesuatu terlihat mungkin. Kehidupan rumah pohon kecil Weston mungkin menjadi bagian dari gerakan pemuda yang lebih besar yang meninggalkan kesuksesan materi dan mencari pengalaman untuk pemenuhan. Desa rumah pohon di hutan Jerman.
Selama 6 tahun berturut-turut ada desa rumah pohon kecil di hutan Hambah dekat perbatasan Jerman-Belgia. Hutan itu berumur 12.000 tahun dan dimusnahkan karena penambangan batu bara. Hutan itu dibeli oleh RWE, sebuah perusahaan energi yang kuat, pada akhir 1970-an. Sejak itu, 90% hutan Hambah sudah ditebang. Dulu seukuran Manhattan, aktivis sudah mencoba untuk melawan RWE. Kamp protes mereka terdiri dari lusinan desa rumah pohon yang terhubung dengan nama-nama penuh kasih seperti Lazy Town dan Cozy Town. Rumah pohon mungkin terlihat sederhana, namun mereka sebenarnya sangat efektif dan memberikan suasana komunal. Sebagian besar rumah pohon memakai listrik tenaga surya dan bahkan mempunyai internet. Apalagi hanya dapat diakses dengan tali dan tangga sehingga RWE tidak dapat menebang pohon. Mereka sudah menduduki puncak pohon sejak tahun 2012 dan memakai rumah pohon sebagai barikade hidup. Sayangnya, pada September tahun 2018, kamp tersebut mulai dibongkar paksa dan orang-orang terusir dari rumah pohon kesayangan mereka. Penggusuran dihentikan, bagaimanapun, saat jurnalis Stephen Main jatuh dari jembatan gantung dan meninggal. Nasib para penjaga pohon dan hutan Hambah sangat terancam. Nomad bertelanjang kaki Mick Dodge. Mick Dodge sudah hidup di luar jaringan selama hampir 30 tahun di hutan hujan Hoh di Pacific Northwest. Dodge tinggal di dalam berbagai tunggul pohon berlumut kala dia berkeliaran. Dia berkata, tidak ada kamar tidur yang lebih baik di dunia. Dia tidak pernah memimpikannya kehidupan normal. Dia bangun setiap pagi dan mencari makan untuk sarapannya. Dia juga pemulung. Dia akan memakan roadkill atau rusa yang dibunuh oleh singa gunung, misalnya. Banyak waktu luangnya dihabiskan untuk membaca. Bila dia menyukai buku itu, dia akan menanam pohon dan membagikan buku itu. Bila dia tidak percaya dengan nilainya, dia akan tetap menanam pohon. Namun dia akan memakai buku itu sebagai kertas toilet atau api starter. Dia menyebut dirinya pengembara bertelanjang kaki karena dia tidak memakai sepatu. Kakinya ditutupi tato rumit dari sistem akar. Dia berkata, kakiku menjadi petaku. Kakiku menjadi kompasku. Saat kamu melangkah keluar, indera kamu menjadi lebih online. Kamu mempunyai lebih dari 200.000 saraf di kaki. Walaupun butuh banyak untuk meyakinkannya, dia setuju untuk mempunyai gaya hidupnya difilmkan untuk National Geographic dalam sebuah pertunjukan yang disebut The Legend of Mick Dodge. Saat dia ditanya apa yang akan orang pikirkan tentang dia sesudah acara itu ditayangkan, dia menjawab, saya tidak tahu dan tidak peduli. Shawnee Chaser yang klaustrofobia. Shawnee Chaser adalah nenek berambut ungu dengan klaustrofobia yang menyukai perasaan berada di udara. Sejak tahun 1992, dia hidup bahagia di rumah pohon di halaman belakang rumahnya sendiri. Tempat perlindungannya di langit berada di setengah hektar tanah berhutan. Ada kolam buatan dan bahkan air terjun. Sayangnya, Miami-Dade County menuntut agar dia menghancurkan rumahnya. Mereka mengklaim bahwa itu adalah struktur yang tidak aman, walaupun sudah selamat dari badai Andrew. Florida Selatan rentan terhadap badai, dan kode bangunannya kaku. Ricardo Roig dari Divisi Penegakan Kode Miami-Dade berkata, ini pasti pertama kalinya saya tinggal di rumah pohon. Roig bersikeras bahwa dia dapat tinggal di rumah pohon bila dia mau, namun itu harus menjadi rumah pohon legal yang sesuai dengan kode. Tentu saja, dia perlu mengajukan permohonan ke Departemen Zonasi agar dia dapat memperoleh izin untuk menghuni bangunan di atas tanah yang bukan rumah utamanya. Chaser berusia 60-an akhir dan menjual sekantong popcorn organik ke Whole Foods untuk mencari nafkah. Jadi dia tidak mampu untuk menyewa para insinyur dan arsitek yang dibutuhkan county. Dia berkata, saya tidak menurunkan apapun. Saya akan merantai diri saya ke rumah pohon itu. Walaupun kami tidak bisa menemukan konfirmasi hasil akhir, video YouTube tahun 2018 mengatakan bahwa Chaser dipaksa untuk menghancurkan rumah pohonnya.